Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Semoga kita semuanya diberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua peserta didik yang beriman, yang dirahmati Allah, kita akan memulai pertemuan agama kita yang kedua kalinya ini, yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada slide yang selanjutnya. Pertemuan kedua yaitu kompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Artinya pada materi kali ini ya, kita menempati pada satu KD, yaitu pertemuan yang kedua. Kemarin kita membahas mengenai surat An-Nisa ayat 59, sekarang kita akan membahas tentang Al-Maidah ayat 48. Kalau kemarin kita belajar mengenai berperilaku taat, kita sekarang belajar mengenai bagaimana kompetisi di dalam melakukan kebaikan. Baik, kita akan cermati surat Al-Maidah ayat 48. Kita akan mulai membaca ya, murojaah surat Al-Maidah ayat 48. Baik, marilah kita mulai baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Surat Al-Maidah ayat 48. Mencermati Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan artinya ya, kita akan mencermati mufradat atau arti di bawah ini. Yang pertama, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, yang artinya adalah dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Yang kedua, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang artinya membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang ketiga, wa muhaiminan 'alaihi, dan batu ujian terhadap kitab yang lain itu. Yang keempat, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Yang kelima, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Yang keenam, ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tajwid ya. Tajwid yang dulu pernah diajarkan di SMP, kita akan kembali. Silakan buka kembali catatan tajwidnya. Yang pertama adalah anzalna, yaitu ifa hakiki. Alasannya adalah karena ada nun sukun bertemu huruf za. Yang kedua, wa anzalna ilaika. Hukum bacanya adalah mad jaiz munfasil. Alasannya ada bacaan mad fathah ketemu alif nun ya, bertemu dengan hamzah di kalimat atau kata yang berbeda. Cara membacanya boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Yang ketiga, al-kitab, idhar qamariyah ya, alif lamnya, karena alif lam bertemu kaf ya, lam sukunnya dibaca jelas, al-kitab. Selanjutnya yang keempat, musaddiqal lima. Hukum bacanya adalah idgham bila guna. Alasannya adalah karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya tanwin dimasukkan ke huruf lam dan dibaca tidak berdengung. Yang kelima, baina. Nah, itu adalah hukum bacanya mat lain karena ada ya mati jatuh setelah fathah.
Yang keenam adalah wa muhaiminan alaih, yang artinya adalah idhar ki. Alasannya karena ada fathah tanwin bertemu huruf ain. Selanjutnya hukum tajwid juga ada surat yang sama. Yang ketujuh, fahkum bainahum. Hukum bacanya adalah ifa safawi. Karena ada mim sukun bertemu ba, cara bacanya mim sukun dibaca berdengung. Yang kedelapan adalah bima angzala. Hukum bacanya adalah maja ismun fasil. Ada mat bertemu hamzah di lain kata. Yang kesembilan adalah angzalallah. Tafkim ya, adalah dul jadalahnya jatuh setelah harokat fathah. Angzalallah dibaca tebal. Yang ke-10 ahwa'ahum. Pembacanya adalah mat wajib muttasil. Ada mat bertemu hamzah dalam satu kata. Ya, cara bacanya wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Yang ke-11 adalah ahwa'ahum amma. Idhar sawawi hukumnya ada mim mati bertemu huruf lain ain. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Yang selanjutnya adalah nomor 12 minal haq. Minal haq ini hukum bacanya adalah qalqalah kubro, yaitu huruf qaf mati karena waqaf. Ya, selanjutnya, nah sebenarnya masih banyak sekali hukum tajwidnya yang sana, tetapi tidak memungkinkan semuanya kita baca bersama. Nah, refleksi dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menurut Quraisy Shihab menjawab tentang Quran surat Al-Maidah 48 yang turun setelah Quran surat Al-Mumtahanah. Nah, ayat ini, surat Al-Maidah ini turun saat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang mana dikisahkan bahwa ayat ini turun pada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara peradilan yang diajukan oleh ahli kitab dan non-muslim yang meminta arbitrase kepada Nabi agar diputuskan berdasarkan ketetapan Al-Quran. Berkaitan hal tersebut, Nabi menjelaskan keragaman syariat yang diturunkan Allah SWT kepada masing-masing umat sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW menetapkan syariat yang berdasarkan Al-Quran. Karena Indonesia sendiri berbeda, kita berkiblat pada hukum, ya, bukan Al-Quran, ya, hukum, maka hukumlah yang kita anut, syariat yang kita terapkan. Beda dengan yang ada di dalam negara Mekah atau Madinah. Nah, Al-Maraghi berpendapat bahwa sesudah Allah SWT menerangkan perihal beragamannya syariat, Allah kemudian menerangkan bahwa syariat apapun dibuat sesuai dengan sarana perlombaan menuju amal kebaikan. Nah, ini Al-Maraghi. Jadi apapun yang dibuat, ya, Allah membuat syariat itu sebagai media agar kita semuanya ini mau memiliki greget, ya, semangat untuk berlomba-lomba memiliki amal-amal yang baik. Kemudian sebagai media agar orang-orang diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ya, menurut Said Al-Qurtubi menerangkan tentang Allah membuat beragam syariat untuk menguji keimanan manusia. Artinya segala syariat yang Allah berikan, yang Allah buat pada masing-masing umat, dari umat yang terdahulu, dari umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya ini sampai dengan Nabi Muhammad SAW, syariat yang berbeda tersebut untuk menguji keimanannya. Siapa? Keimanan manusia-manusia yang ada pada masing-masing zaman tersebut. Kemudian Said Qutb menerangkan juga tentang di mana ayat tersebut justru penegasan atas risalah Islam sebagai syariat pamungkas yang dengan sendirinya menolak segala bentuk hukum-hukum jahiliyah, di mana risalah Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang disiapkan untuk seluruh umat manusia yang senantiasa diberlakukan bagi kehidupan manusia di akhir zaman. Artinya menurut Said Qutb ini, Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia dan alam semesta sampai pada akhir zaman nantinya. Jadi syariat ini, syariat Al-Quran ini syariat yang ada mencakup seluruh zaman, seluruh manusia yang dilakukan waktunya sampai dengan akhir zaman nanti. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir dari beberapa ayat surat Al-Maidah ayat 48 ini menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab
Dan kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir selanjutnya, yaitu kitab-kitab terdahulu yang mengandung sebutan dan pujian kepadanya, dan bahwa Al-Quran itu akan diturunkan dari sisi Allah pada hamba lagi Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan penurunan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh kitab-kitab terdahulu merupakan faktor-faktor yang menambah kepercayaan di kalangan para pemilik kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kata-kata wa muhaiminan alaih yang artinya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maksudnya adalah dipercaya saksi hakim ya, sebagai yang mempercayai sebagai saksi sebagai hakim di mana batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Menurut Ali ibnu Abu Thalhah mengatakan maksud muhaimin adalah yang dipercaya. Al-Quran yang kepercayaannya semuanya kitab sebelumnya merupakan kepercayaan kitab sebelumnya. Dengan kata lain, apa saja isi kitab-kitab sebelumnya yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah benar. Dan apa saja isi dari kitab sebelumnya yang nggak sesuai dengan Al-Quran, maka itu batil. Apakah ada yang batil di dalam ayat sebelumnya? Wallahu a'lam, kita belum tahu. Tetapi apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu Al-Quran lah sebagai pelengkapnya. Selanjutnya pemaknaan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Maksudnya adalah untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Makna syariat syir'atan wa minhajan adalah jalan dan tuntunan. Ya. Kemudian walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum. Ya. Dan kata lain, Allah telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji hamba-hambanya yang disyariatkan untuk mereka. Fima atakum, makna yang dimaksud adalah Alkitab. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, taat kepada Allah SWT dan mengikuti syariatnya yang jadikannya memansuhkan syariat pendahulunya. Ilallahi warjiukum jami'a, yakni tempat kembali kalian telah di hari kiamat hanyalah kepada Allah. Fayunabiukum bima kuntum fihi takhtalifun, Allah memberitahukan kepada kalian kebenaran mengenai apa yang kalian perselisihkan, maka Dia akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang percaya berkat kepercayaan mereka. Nah, kesimpulan daripada Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang pertama, Al-Quran sebagai pembenar. Kemudian Al-Quran sebagai batu ujian untuk mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Putuskan perkara sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi memutuskan segala suatu perkara itu dikembalikan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian syariat setiap umat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara syariat satu dengan yang lainnya inilah yang menjadikan kita teruji bagaimana keimanan kita. Iman tidak dengan kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Maka itu kembali kepada diri kita, yaitu kepada iman kepada kitab-kitab Allah yang tidak hanya Al-Quran tetapi juga kitab yang sebelumnya. Kemudian berlomba-lombalah dalam amal kebaikan. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus berlomba-lomba. Berlomba artinya memperbanyak amaliyah kebaikan kita. Kemudian Allah membuat beragam syariat untuk menguji keimanan manusia. Bagaimana memutuskan suatu perkara berdasarkan Al-Quran dan jangan hanya berujuk pada pendapat yang mereka peristilahkan sendiri. Artinya memutuskan sesuatu tidak pada Al-Quran, tapi hanya mengikuti apa yang ada di dalam hawa nafsu mereka. Kemudian janganlah berpaling dari kebenaran yang diperintahkan oleh Allah, yang telah Allah berikan melalui Al-Quran sebagai jalan syariatnya. Setiap umat memiliki jalan terang, artinya memiliki jalan dan tuntunan masing-masing. Dari umat terdahulu sampai sekarang memiliki syariat yang berbeda dan jalan tuntunannya masing-masing. Allah memberikan pahala bagi orang yang percaya dan beriman, dan akan mengazab bagi orang-orang kafir yang mendustakan perkara. Inilah kesimpulan daripada surat Al-Maidah ayat 48. Semoga kita semuanya bisa mengikuti, memahami dan melaksanakannya, ya, melaksanakan daripada apa yang telah diberitakan sebagai bentuk kita memahami ilmu ini. Semoga kita semuanya menjadi orang ahli jannahnya, terhindar dari hal-hal yang batil.
Syukron jazilan ilaikum. Selamat pelajaran pada semua siswa-siswi SMK Negeri Tangerang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.